Halo guys, kembali lagi bersama gue Supriyono. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang tes rotasi dan juga tes refleksi ataupun tes perputaran dan juga tes pencerminan. Nah, nanti dari semua soal yang ada di sini itu bakalan ada soal rotasi dan juga refleksi atau pencerminan. Nah, kemudian bisa juga jawabannya adalah gabungan dari keduanya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi bisa nanti misalkan nomor 1 ini hanya terjadi proses rotasi saja, kemudian nomor 2 bisa rotasi dan refleksi, kemudian yang ketiga bisa jadi rotasi dan juga refleksi digabung menjadi satu jawaban. Oke, kita langsung aja bahas di soal yang pertama. Kita sebut di sini ada 3 gambar ya, kita sebutnya gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Kemudian jawabannya adalah gambar keempat. Oke. Cara bacanya adalah seperti ini ya kawan-kawan. Kalau versi saya ini, gambar 1 ketika berubah menjadi gambar kedua, maka terjadi proses apa? Nah, dari gambar 1 ke 2 seperti yang kita lihat, di sini terjadi proses rotasi sebesar 180 derajat. Maka ketika gambar yang ketiga ini dirotasi 180 derajat, maka hasilnya adalah yang C ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di soal yang kedua ini, dari gambar 1 ke gambar 2 itu terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, itu diputar ya, dirotasi 90 derajat searah jarum jam, kemudian diikuti juga dengan bayangan yang hilang. Nah, gambar yang satu ini kan ada bayangannya kan, ada shadow ya kan, ada shadownya. Nah, kemudian gambar kedua setelah dirotasi shadownya jadi hilang. Nah, maka ketika gambar ketiga ini kan huruf F ya, dirotasi 90 derajat dan diikuti bayangan yang hilang, maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, dari gambar pertama menuju gambar kedua itu mengalami seri atau proses rotasi 90 derajat ya. Nah, jadi dari 1 ke 2 itu dirotasi 90 derajat. Setelah itu dirotasi kembali 90 derajat lagi, maka menghasilkan gambar ketiga. Nah, setelah gambar ketiga dirotasi kembali, maka kita akan pilih jawabannya. Nah, di sini jawabannya ada A, B, C, D, E ya. Nah, dari A, B, C, D, E ini kita tahu dari seri ketiga itu tadi patokannya pada bulatan ini itu berada di posisi atas ya. Nah, maka ketika dirotasi 90 derajat searah jarum jam, maka menghasilkan gambar keempat yang sesuai adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya kawan-kawan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada soal seri nomor 4 ini, itu kita akan terus melanjutkan ya. Jadi, dari gambar yang pertama menuju gambar kedua, itu ternyata menghasilkan rotasi 90 derajat lagi, akan tetapi ini berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau satu arah itu kan ke kanan ya, sedangkan ini berlawanan, jadi perputarannya ke kiri. Nah, dari sini menjadi seperti ini. Nah, setelah itu dirotasi kembali berlawanan arah jarum jam, menghasilkan gambar ketiga. Maka gambar keempat yang paling tepat adalah yang B ya. Karena ini berawal dari sini, ketika di rotasi 90 derajat berlawanan atau ke kiri ya, diputar ke kiri, maka hasilnya adalah gambar yang B.
Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Nih, di nomor 5 ini gambarnya sudah semakin mulai sedikit rumit ya. Nah, jadi gambar pertama kemudian menjadi gambar kedua itu mengalami proses rotasi ya. Jadi ini seperti halnya nomor 4 yang sebelumnya ya, yang tadi kita bahas. Nah, nomor 4 juga dirotasi berlawanan arah jarum jam, dan ini rotasinya pun masih sama, yaitu 90 derajat. Kemudian menghasilkan gambar ketiga seperti ini ya. Ini masih sama. Kita disuruh untuk melanjutkan seri selanjutnya ya, seperti biasa. Jadi untuk gambar ketiga itu terakhir, titik yang 3 ini posisinya berada di atas ya. Kemudian lengkungannya itu seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini lengkungannya. Nah, maka ketika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka dihasilkan gambar yang B. Maka jawabannya untuk nomor 5 adalah yang B. Oke, masih berlanjut di nomor 6. Nah, ini kotak-kotak ya soalnya. Kotak-kotak di dalamnya ada panah dengan arahan yang berbeda. Nah, dari gambar 1 ke gambar 2 itu diputar searah jarum jam dengan kelipatan sampai ke sini itu 45 derajat. Nah, dari gambar 2 ke gambar 3 itu sama dengan 90 derajat ya, karena kelipatannya 45 derajat. Nah, dari 90 derajat menghasilkan gambar keempat ya kan. Jadi panahnya menghadap ke atas. Nah, dari 90 derajat berkelipatan lagi, maka sama dengan 180 derajat ya. Jadi perputarnya bisa nyampe setengah, dari atas bisa langsung anak panah mengarah ke bawah. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kalau kurang paham bisa ditulis di kolom komentar ya, kurang pahamnya di mana. Intinya ini kelipatan 45 jadi 90 jadi 180. Oke, lanjut ke nomor 7. Sepertinya gambar nomor 7 ini bukanlah soal rotasi ya, tetapi ini adalah soal pencerminan, dimana dari gambar 1 ke gambar 2 itu ternyata dicerminkan menggunakan cermin vertikal, sehingga menghasilkan gambar yang berlawanan dari mengarah ke kiri menjadi mengarah ke kanan ataupun sebaliknya ya. Nah, maka untuk nomor 3 setelah dicerminkan menggunakan cermin vertikal, maka menghasilkan gambar yang ada pada pilihan A. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 8. Nah, ini juga bukan rotasi ya, tetapi soal pencerminan lagi. Nah, dari gambar 1 ke gambar 2 itu seperti halnya diputar ya. Jadi kita bisa menganggap ini adalah perputaran, tetapi sebetulnya ini lebih kepada soal pencerminan, dimana soal untuk gambar pertama menuju gambar kedua itu dicerminkan menggunakan cermin horizontal, maka lebih kepada pantulannya atas bawah ya. Nah, dari sini bintang di bawah, maka memantul menjadi bintangnya berada di atas ya. Jadi perbandingannya untuk vertikal itu menjadi gambarnya menjadi kanan kiri ataupun sebaliknya. Nah, untuk cermin horizontal itu bisa dari atas bawah perbedaannya. Nah, maka untuk gambar ketiga ini ketika dicerminkan menggunakan cermin horizontal, maka akan ketemu gambar yang C ya. Nah, ini gambar yang C. Oke, kita lanjut kembali ke soal nomor 9.
Nah, di soal nomor 9 ini ya kita akan menentukan seri selanjutnya ya. Nah, dimana kita akan menemukan gambar kotak lagi, ya, gambar persegi. Kemudian di sini ada lingkaran hitam sebanyak 4 titik ya. Jadi 4 titik lingkaran hitam. Kemudian juga ada anak panah yang berada di dalam lingkaran. Di gambar pertama anak panahnya menghadap ke kiri. Nah, kemudian setelah itu menjadi gambar kedua, ternyata anak panah berputar menjadi arahnya ke atas. Nah, berarti ini berputar searah jarum jam sebanyak 90 derajat. Nah, kemudian di sini terdapat perbedaan lagi, yaitu lingkaran hitam yang tadinya 4 berubah menjadi 3. Nah, ini yang nantinya akan menjadi misteri untuk mengecoh kita dalam menjawab soal ini. Setelah itu, pada gambar nomor 3, lingkaran hitam semakin berkurang kembali. Yang tadinya 3 menjadi 2. Dan anak panah sekarang menghadap ke kanan. Berarti masih searah jarum jam ya untuk anak panahnya. Akan tetapi untuk lingkaran hitam ini ternyata hilangnya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau anak panahnya itu 90 derajat searah jarum jam perputarannya, sedangkan yang lingkaran hitam itu malah sebaliknya. Jadi dia semakin hilang, tapi hilangnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi semakin ini berputar, maka kebalikannya ini semakin hilang, tetapi hilangnya itu berlawanan arah jarum jam. Tidak seperti halnya perputaran yang terjadi pada anak panah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, kita amati kembali. Kenapa jawabannya adalah yang C? Karena dari sebelumnya ya, itu titik yang hilang itu yang di pojok kiri atas ya untuk gambar kedua. Setelah gambar ketiga, itu yang hilang adalah yang di gambar kedua, gambar yang lingkaran kiri bawah. Berarti kan sebelah sini ya. Berarti dia itu hilangnya dari sini ke sini. Kita lihat dari lingkaran yang ada anak panahnya ya. Jadi fokusnya pada di sini. Maka berkurangnya semakin ke sini. Semakin anak panah berputar ke 90 derajat, yang lingkaran hitam ini semakin ke sini semakin hilang, semakin ke kiri. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke nomor 10, nomor terakhir yang akan kita bahas. Oke, dari nomor 10 ini adalah gambar rotasi ya. Jadi prosesnya proses rotasi. Di sini dari gambar 1 ke gambar 2 itu proses rotasinya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi 1, 2, 3 itu semakin berputar ke kiri ya, karena berlawanan arah jarum jam. Jadi ke kiri sebesar 90 derajat. Nah, yang terakhir yang ketiga menghasilkan gambar yang seperti ini. Maka pilihan manakah yang paling tepat? Oke, kita lihat pilihan. Oke, ini adalah pilihannya. Nah, terakhir yang nomor 3 itu tadi, gambar nomor 3 itu posisinya seperti ini ya. Nah, prosesnya adalah diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sebesar atau sebanyak 90 derajat. Nah, maka ini adalah bukan pilihan yang tepat ya, karena ini adalah gambarnya mirip seperti gambar yang ketiga.
Maka ketika gambar ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, mungkin untuk pembahasan soal kali ini ya, soal rotasi dan juga refleksi atau pencerminan akan berakhir di nomor 10 ini saja. Nah, nanti ketika video ini sudah mencapai banyak like-nya dan juga kalian ada request untuk melanjutkan dari soal berikutnya, yaitu soal 11 sampai soal 20, silakan tulis saja di kolom komentar. Akan tetapi ketika kalian tidak terlalu menyukainya, maka videonya akan lompat dalam pembahasan yang lain atau pembahasan soal-soal berikutnya, karena masih banyak lagi yang perlu kita bahas selain daripada tes rotasi gambar ataupun tes refleksi ataupun tes gabungan dari keduanya. Oke, apakah nanti akan berlanjut atau akan berpindah pembahasan? Nah, silakan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video berikutnya. Saya Supriyono dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.